yang suci menyucikan. Ini air suci menyucikan. Artinya suci menyucikan, airnya suci tapi bisa untuk menyucikan, bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi hadas besar, bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi hadas besar, dan bisa juga untuk menghilangkan najis. Ada 3. Air yang suci menyucikan. Maknanya menyucikan bisa untuk dipakai untuk wudu, untuk mandi hadas besar, atau untuk menghilangkan najis, yaitu air yang belum kena najis. Air yang belum kena najis. Najis macam-macam ya, najis macam-macam. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladah. Urutannya ada 3. Yang paling berat najis mughalladah, paling ringan mukhaffafah. Apaan itu mukhaffafah? Mukhaffafah itu yaitu najis air pipis. Air pipis anak kecil yang belum makan apa-apaan kecuali minum ASI doang, kecuali minum air susu ibunya. Dia nggak makan apa-apa, belum makan lemper belum ya. Makan pisang kagak, makan apa, cukup ASI. Dan usianya belum 2 tahun. Itu anak najis ringan, cukup di percikan air doang. Kita ngambil air segayung nih, mengambil air segayung ya. Air yang digayung kita celop di tangan kita. Habis kita celop, kita gituin tuh, apa namanya? Kita cipratin air pipisnya, suci itu. Cuma anak kecil kan ada 2. Anak kecil yang model gimana nih? Yang laki apa yang perempuan? Betul kan? Anak kecil ada 2. Ada yang laki, ada perempuan. Yang mana nih yang suci? Yang perempuan. Kalau anak kecil yang laki-laki, najisnya sama dengan najis bapak. Najisnya najis mutawassithah. Bukan yang mukhaffafah, bukan. Mutawassithah. Kalau anak perempuan, najisnya mukhaffafah, ringan. Anak kecil perempuan yang belum makan apa-apa kecuali ASI doang. Memang kalau yang laki-laki beda, karena anak kecil yang perempuan itu dijaga sama mereka, sampai ijab qabul, usia berapa tahun dia ijab qabul, dia nikah, dijaga. Makanya kalau ada berita, ada peristiwa kecelakaan yang tua-tua banyak yang pada mati, tapi ada anak kecil kagak mati. Umumnya kan suka ada betul berita-berita gitu tuh, anak kecil selamat, yang lain pada COVID, ya pada mati semua. Ada anak kecil. Itu harus dibuktiin tuh, anak kecilnya laki atau perempuan. Kayaknya perempuan. Yang ternyata laki mereka udah gemes, dicekek duluan mereka. Lanang sekali wadah udah cekek merah biar masuk. Kalau anak perempuan dijaga lebih mulia, perempuan lebih mulia. Kita berhutang budi sama orang perempuan, karena kalau nggak ada orang perempuan kita nggak bakal ada dong. Ya, kita lahirkan dari maki, dia perlu maki, punya jasa besar sama perempuan. Anak laki-laki kalau nggak ada perempuan nggak bakal jadi, ya nggak bakal jadi anak laki-laki. Bersyukur. Makanya punya apa aja ya, yang punya anak lahir anak perempuan, alhamdulillah. Yang punya anak laki-laki, alhamdulillah. Kira apa aja mau kasih terima. Terus bermula jikalau air itu sedikit, yaitu kurang dari 2 kula.
2 pulang itu nanti ada pertengahan 305 kali 305 liter takriban, kurang lebih segitu. Boleh kurang sedikit, boleh lebih bagus kalau lebih. 2 pulang itu kurang lebih 300 liter, boleh lebih bagus, lebih kurang, jangan banyak-banyak, sedikit aja kurang. Takriban soalnya kira-kira kurang lebih 300 liter, kurang dari 300 liter ini air, tapi suci menyucikan. Air yang suci menyucikan, karena judulnya air yang suci menyucikan. Air yang suci menyucikan ya air mutlak. Air mutlak itu ialah air yang turun dari langit, keluar dari bumi. Itu namanya air mutlak. Itu yang suci menyucikan. Air sungai suci menyucikan. Air laut apalah gitu. Air kali sama, suci menyucikan. Bisa berwudu. Air kali walaupun di kali Ciliwung banyak sampahnya tuh kali. Ya, sampahnya macam-macam. Macam apa? Ada sampah yang kuning-kuning lewat. Yang kuning-kuning kita lagi wudu lewat tuh di kali Ciliwung. Karena saya dulu pernah ngaji di daerah Kampung Pulau, daerah Kampung Melayu, dekat kali Ciliwung. Di saat waktu sholat maghrib, mau azan maghrib disuruh wudu sama guru saya Habib Muhammad bin Husain Ali terus. Saya wudu di kali sama guru saya terus. Kalinya di kali Ciliwung itu banyak yang apa lewat tuh di tengah-tengah. Apaan? Yang kuning-kuning lewat. Ya. Hukumnya gimana? Suci itu ya, karena air mutlak, air halus, air yang keluar dari perut, dari bumi, turun dari langit. Kalau air, nah ini dia nih, air teh suci tapi tidak menyucikan. Air susu, air kopi, air jeruk, air kelapa. Air kelapa kan enak ya, gurih banget, manis. Air kelapa muda, airnya suci tapi tidak bisa menyucikan. Air apa lagi? Air aqua suci tapi nggak bisa untuk menyucikan. Apa sebab? Dibikinnya tuh air aqua untuk dikonsumsi, untuk diminum sebagai mineral. Ya, jangan ngomong air sungai, air gunung. Kalau air gunung ngomong aja air gunung, air sungai. Jangan pakai air aqua. Karena namanya dibikin aqua, dirubah dan dibikin fungsinya untuk mineral, air minum, ya, yang layak diminum nggak bisa dipakai buat wudu, nggak bisa. Suci tapi nggak bisa untuk menyucikan. Air aqua nggak bisa, karena namanya. Kecuali ganti, jangan bikin aqua air gunung. Air sungai dari mata air, udah itu aja. Jangan pakai aqua. Kalau dipakai aqua udah, emang dibikinnya untuk mineral, bukan untuk wudu. Pertama kali dibuat kan untuk mineral, dikonsumsi. Terus apa lagi tuh? Maka ini kalau kurang daripada 2 bola, maka jika hendak bersuci, kita nggak pakai wudu, airnya kurang dari 2 bola, cuma 1 ember. Ingin bersuci daripadanya, maka jangan dikopok di dalamnya, menyuci atau mengambil air sembahyang atau ambil hadas besar. Menyuci di sini artinya menyuci, menghilangkan najis. Kita punya sampai punya pakaian tapi ada najisnya, nggak bisa. Hati-hati nih, cara nyucinya hati-hati. Airnya kurang dari 2 kolam, atau mengambil wudu atau mandi hadas besar, jangan dikopok, melainkan dengan
gayung, pakai alat gayung, sebab jika dikobok dengan barang yang ada najisnya, tangan kita ada najis di telapak tangan, ada kita tidurnya begini nih, telapak tangan kita jadikan bantal, tiba-tiba ngeces, ngiler kan najis, ngilernya di saat apa? Di saat berbaring, sebab najis lendir dari perut, cairan dari perut itu keluar, makanya bau. Walaupun kita pakai sikat gigi, pakai odol yang harga 5 juta, tidak ada. Umpama pakai odol yang harga 10 juta, tetap aja bau juga ilernya, karena dari perut keluar di saat kita rebah, kita keluar cairan dari perut, najis itu nempel di telapak tangan, nempel di jempol, di kelingking, kita nggak tahu karena udah kita elap, udah dielap, udah dipeperin, udah nggak terbekas, di saat uduk dicelup, nah udah airnya jadi najis. Ke dalam air itu kalau digolong nih, yang tangannya ada najisnya, niscaya ini jawabannya nih, sudah pasti air itu menjadi najis. Yang seember jadi najis tuh air. Embernya ukurannya gede, sebanyak 200 liter, kan gede banget ya, atau sebanyak 100 liter. Kita kobok, telapak tangan ada najis, ya udah berubah tuh air najis dulu. Sekalipun meskipun tiada berubah, apanya nih yang berubah? Airnya, air yang najis nggak berubah. Rupanya apa nih berubahnya? Rupanya nggak berubah. Atau rasanya juga nggak berubah. Atau baunya nggak berubah. Hati-hati ya, masalah uduk. Cuman zaman sekarang sih alhamdulillah kebanyakan tinggal putar doang, udah praktis, udah pada canggih. Beda orang-orang dulu pada pakai padasan. Orang dulu pakai apa namanya itu, padasan disebut. Ada ember dibolongin, dibolongin, dikasih itu ada disumpel, disumpel, ditaruh di atas, isiin air, karena air orang dulu nimba, dikerek, nggak pakai mesin, belum ada mesin zaman dulu, mesin apa jatah belum ada, masih nimba, masih sumur, dikerek, seembernya dimasukin ke padasan buat wudhu. Ya, kalau pakai gayung agak ribet, kalau belum tahu apa prakteknya ribet kalau pakai gayung. Kalau pakai padasan enak. Kalau zaman sekarang sih alhamdulillah mandi junub udah enak banget, tinggal putar itunya tuh, apa aja namanya, kerannya tinggal putar aja udah. Ya kalau mandi junub mau wudhu enak. Jarang sekarang masjid yang pakai kolam, birkah kolam jarang. Ya, ada paling-paling di pedalaman, di kampung-kampung mungkin masih ada. Kalau di kota-kota ini susah. Kebanyakan pakai keran, pakai kolam lebih afdal. Wudhu pakai kolam. Cuman kolamnya ukurannya gede, Terus adapun jika dimasukkan tangan di dalam air itu oleh yang mengambil air sembahyang, sesudahnya membasuh muka, kita membasuh muka kan pakai tangan, air kita kobok, air kita raup, walaupun airnya di pancoran, pakai tangan, begitu tuh. Kita raup, walaupun tuh airnya di pancoran.
untuk muka nih, untuk muka. Sesudah membasuh mukanya dengan tiada niat membasuh tangan di luar tempat itu, niscaya jadilah air itu mustakmal. Kita perkara wudu kan bukan buka doang, tangan sampai sikut kan wajib, tangan kiri, tangan kanan batasnya sampai sikut, itu wajib. Perkara yang wajib wudu, ya ada 5 perkara yang wajib wudu, nanti dibahas di sini. Harus ada niat, ya harus ada niat. Tangan, memang kalau di pancoran udah enak, kalau di pancoran langsung dipancor, ya. Kalau yang di kolom yang gede, ini kolomnya gede, ya lebih dari 2 pulang. Di saat ngambil pakai tangan, diraut pakai tangan, nggak ada niat untuk tangan dijadikan sebagai ciduk, itu mustakmal. Airnya jadi mustakmal, nggak bisa berwudu di saat membasuh tangan, di saat membasuh tangan. Adapun jikalau air yang banyak, ini air yang banyak, 2 bulan, ya, yaitu yang sekedar kurang lebih beratnya, ukurannya 305 kati. Orang dulu bilang kati, literannya bukan pakai besi, pakai kayu, karena belum ada pabrik besi. Ya, kati orang dulu 305 kati, 305 liter. Embernya juga ember kayu orang-orang dulu, ya, ember kayu, bukan ember plastik, belum ada. Jangan dulu, kayak dulu plastik belum ada, masih kayu. Yaitu yang dikata 2 bulan, maka tiada menjadi suatu apa, nggak apa-apa itu. Kalau 2 bulan tuh, ya, jika dikompok di dalamnya itu kolom, kita kompok, kita raut, wuduknya kita raut, kita kompok di kolom tersebut, nggak apa, airnya banyak soalnya. Ya, malah di pedalaman, di perdesaan orang-orang dulu di kolom nih, ya, di kolom berwuduk, habis ke kumur minta maaf, habis ke kumur, air yang ada di mulutnya ditumpahin lagi ke kolom, ditumpahin lagi yang dari mulutnya ke kolom. Cuman bagi yang ngelihat jijik, ya, gelit. Najis kagak najis, kan mulut, nggak najis, cuman jijik aja orang-orang di kampung-kampung, dalam kolom. Sumpama kita silaturahmi ke rumah saudara yang masih perkampungan, yang ada kolomnya, masjid ada kolom, musola ada kolom, kita berwudu. Di saat kita berwudu, ngelihat masyarakat situ, di saat wudu ke kumur, air yang di mulut ditumpahin lagi ke kolom. Bagaimana hukumnya? Nggak apa-apa, cuma jijik aja, sah. Cuma jijik aja, ya, yang lihat itu ya, cuma sah juga, nih, ya. Karena sifatnya kagak najis. Terus dikit lagi nih, sampai melainkan, kecuali nih air yang banyak kita korok, nggak apa-apa, kita pakai wudu, ya, wudu kita korok juga, nggak pakai kayu, kita korok, nggak apa-apa, kecuali jika berubah, apanya itu berubah, airnya dengan najis, berubah air itu dengan najis, tangan kita ada najis, ada najisnya,
berubah, maka jadilah air itu najis. Kalau berubah, apa yang berubah? Warnanya, rupanya, rasanya berubah. Najis. Istri kita lagi nyemur, bikin sayur lodeh, tiba-tiba kejatuhan cicak, cek di penggorengan, itu cicak masih ada, mati ya. Sayur lodeh lagi meninggi, di penggorengannya gede, cicak jatuh, gimana tuh? Udah diam-diam aja, cicak yang mati, ya nggak bisa gerak, kan udah mati cicak, buang. Sayurnya jangan dibuang, halal, nggak najis kan? Halal, nggak najis, ya makan. Cuma diam-diam dan ngomong nggak apa-apa. Kalau yang ngomong sayur aja lah, campur lagi campur lagi kita. Sumbangan, maaf ya, sumbangan, bikin sayur banyak, kejatuhan cicak. Bagaimana itu makanannya, hukumnya itu halal, ya, nggak najis, halal, tohir, halal, tohir. Kecuali pengecualian nih, emang sengaja kita campur lagi mendidih, kita ambil cicak, sengaja kita jatuhin. Nah, baru deh. Kalau sengaja kita jatuhin tuh cicak atau kecoa atau tikus kita jatuhin. Nah, baru jadi halal. Tapi sebab halal najis. Setiap yang najis halal. Setiap yang halal tohir, suci. Setiap yang halal tohir. Kita jadi dulu ya. Setiap yang tohir, yang suci halal, nggak apa-apa. Yang ngomong cuma tadi nyayur, jatuh cicak. Kita bagi sama tetangga, 2 mangkok. Tetangga kan bilang dikasih sayur apa lodeh. Cuma jangan ngomong-ngomong. Tadi kejatuhan itu kecoa, dibuang tetangga kita sorry. Ya. Seumpama kejatuhan itu hukumnya itu makanan, nggak ada ngaruh, nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak sengaja kejatuhan sendiri, kalau sengaja, karena ada orang yang salah. Kalau sengaja, anak tikus yang masih merah ditelan, kalau sengaja kan ini buat obat, masih hidup tuh kan anak tikus yang masih merah ditelan. Kalau sekarang yang macam-macam itu, jangankan di mulut ditaruh di penggorengan aja kagak boleh, di penggorengan kagak boleh, ini di mulut. Macam-macam ya sekarang, jangan dijilat tuh, tinggal lagu yang apa ya, yang nggak manusiawi, kayaknya nggak manusiawi. Ituan lah apa namanya, otak kerak, disedot hidup kerak lagi hidup dibor di daerah kota ya, Mangga 2. Karena saya pernah ngisi ke daerah situ ya, ngisi apa ceramah, ngisi apa daerah, emang kayak tuh negeri kayak bukan negeri kita gitu. Itu di daerah Mangga 2, daerah kota kayak negeri Cina semua, matanya sipit semua itu jual otak kerak. Kalau minum ular bau ular gitu, makan ular, makan ini, makan itu udah nggak manusiawi itu, udah batas. Terus dikit lagi, maka jadilah air itu najis ya. Adapun apabila hilang berubahnya itu, maka jadilah dia suci kembali. Kalau dia hilang dengan sendirinya, suci kembali, hilang dengan sendirinya, jadi suci. Makanya orang dulu kalau mandi seember, airnya kagak dibuang kotor, dikumpulin. Karena lagi susah sama airnya dibuang. Apa yang dikumpulin? Habis mandi dikumpulin sampai jumlah banyak, sampai jumlahnya 300 liter. Bisa nggak dipakai? Bisa, begitu. Dengan satu syarat, mandinya jangan pakai sabun. Kedua, di saat mandi jangan pipis, jangan ngeluarin najis. Di saat mandi, umumnya kan kita mandi
sambil pipis, ya umumnya orang mandi sambil keluar najis pakai sabun, ya kalau mandinya itu benar-benar tinggal pakai sabun, nggak pipis, itu sisa dari mandi bisa dikumpulin. Kalau nggak